terjadi pembolak-balikan persepsi guys. Inilah yang saya maksud dengan yang benar terlihat salah dan yang salah dianggap benar. Hanya orang-orang munafik, pengecut, penakut yang mau melakukan hal sehina itu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Persamaan narasi sampah novel Baswedan CS dan duo Fathia Harris. Artikel oleh Syardi. Dalam politik ada seni yang dinamakan seni membalikkan narasi dan juga persepsi publik guys. Politik kadang terkait dengan membangun persepsi. Makanya jangan heran, yang benar kadang ini justru dihujat habis-habisan, sedangkan yang salah malah dibela mati-matian sampai ngos-ngosan. Yang layak jadi pemimpin dibuang dan diacuhkan. Nah, yang tidak pantas jadi pemimpin ini malah dielu-elukan bak dewa. Ini nih yang sedang gencar diterapkan oleh novel Baswedan CS dan dua orang yang dilaporkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti. Ada 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat jadi ASN karena gagal tes TWK. Ini akan diberhentikan mulai tanggal 30 September 2021 ya guys. Ada sebagian pegawai yang masih bisa diselamatkan lewat diklat bela negara. Tapi ada 6 pegawai yang tetap menolak apapun alasannya guys. Sehingga ke-6 orang ini terpaksa diberhentikan juga di hari yang sama. Salah satu nama yang paling familiar di telinga kita adalah novel Baswedan. Gagal tes adalah hal yang biasa. Hal yang sama juga menimpa putri dari Pak Jokowi, Kahiyang Ayu yang gagal seleksi tes CPNS tahun 2017 lalu. Tidak ada drama murahan, Kahiyang tidak merengek, tidak minta bantuan bapaknya sendiri. Jokowi pun juga tidak intervensi dan juga menyerahkan semuanya sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada ribut-ribut, tapi beda dengan pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Ributnya ngalahin knalpot racing guys, jauh lebih rewel dari bocah kecil yang merengek minta diberikan mainan. Kahiyang Ayu dapat skor 300 dengan rincian nilai tes wawasan kebangsaan atau TWK 50, kemudian tes intelijensia umum atau TIU 95 dan tes karakteristik kepribadian atau pribadi atau TKP ini sebesar 155. Nah, seorang peserta CPNS dinyatakan lolos pada waktu itu jika mencapai nilai lolos 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP. Kahiyang Ayu hanya tidak lolos di tes TWK tetapi tetap dinyatakan gagal guys. Tapi bedanya ya, adalah ada kelompok tukang main drama saja, ngakunya berintegritas, tapi sikapnya tidak dewasa dan kayak anak kecil. Mereka tidak rela melepaskan jabatan, tidak ada jalan lain selain membuat narasi besar-besaran agar terbentuk keyakinan di benak publik. Semua ini dimulai dari mengiklankan diri sebagai sosok berintegritas, tapi akan disingkirkan. KPK mau dilemahkan. Pemberantasan korupsi di ujung tanduk, meminta dukungan ke pihak yang bisa diajak kompromi. Bahkan mereka lapor ke Komnas HAM karena dugaan pelanggaran HAM dalam tes TWK dengan dalih upaya menyelamatkan bangsa. Jika diyakini, maka yang menjadi salah adalah pihak pemerintah, bukan? Ya enggak? Ini adalah taktik licik untuk membalikan opini dan juga persepsi guys. Yang gagal tes di framing sebagai korban terzalimi sedangkan pemerintah di framing sebagai pihak penzalim. Licik sekaligus memalukan, memuakkan juga. Bahkan mahasiswa lewat BMSI ini tidak segan-segan memberikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu 3 kali 24 jam untuk mengambil sikap. Jika ultimatum tersebut tidak direspons, mereka akan mengancam turun ke jalan melakukan aksi. Apakah pegawai KPK yang terancam diberhentikan ada deal dengan BMSI? Logikanya, di saat setiap tahun ada ratusan ribu orang tidak lolos tes menjadi ASN. Mahasiswa ini diam tidak bersuara, ya enggak? Tapi pegawai KPK yang tidak lolos tes, mereka ribut dan ancam turun ke jalan. Ini adalah salah satu strategi penggiringan opini guys. Dengan membawa nama BMSI, publik digiring bahwa ada yang salah dengan pemerintah. Padahal faktanya, baik MA maupun MK sudah memutuskan bahwa Perkom nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara peralihan pegawai KPK menjadi ASN adalah konstitusional dan juga sah. Tidak ada aturan yang dilanggar guys. Gugatan uji materi tes TWK pun juga ditolak. Semua sesuai prosedur. Tapi dengan taktik licik persepsi bisa diubah dan kelompok yang memainkan ini
justru sangat berbahaya dan juga layak disingkirkan sebelum terlambat tentu saja. Hal yang sama juga terjadi antara Luhut dan juga Haris Fathia guys. Luhut melaporkan mereka atas dugaan pencemaran nama baik sekaligus menggugat 100 miliar rupiah yang kalau dikabulkan ini akan disumbangkan untuk rakyat Papua. Luhut melayangkan 2 kali somasi tapi jawaban yang didapat tidak memuaskan guys. Tapi saat Luhut melaporkan ini malah dianggap tidak etis. Buktinya adalah saat Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Asfinawati mengatakan apa yang dialami kliennya atau Fathia ini semakin memperlihatkan ciri-ciri negara otoriter katanya. Itu adalah ciri-ciri negara yang otoriter karena pemerintahlah yang justru mengawasi rakyat bukan kebalikannya, kata Asfinawati. Bahkan lucunya lagi nih guys, Fathia dan tim advokasi Bersihkan Indonesia mengadu ke Komnas HAM. Mereka meminta Komnas HAM untuk mendalami lebih jauh lagi terkait adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu terkait pembatasan kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Bahkan tim advokasi Bersihkan Indonesia juga mendesak Kapolri agar mendorong jajarannya untuk tidak menindaklanjuti laporan pidana baik oleh Luhut maupun Muldoko, karena itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Luhut yang secara langsung dirugikan menggunakan jalur konstitusional. Bahkan sebelumnya guys, telah diberi 2 kesempatan lewat somasi ya. Dan itu adalah haknya dan tidak dilarang oleh undang-undang manapun. Tapi narasi yang mereka embuskan semakin dan juga secara masif membentuk sebuah persepsi di mana pemerintah atau pejabat publik sangat otoriter dan juga anti kritik. Padahal substansinya adalah fitnah dan juga tudingan tidak berdasar, bukan kritik. Terjadi pembolak-balikan persepsi guys. Inilah yang saya maksud dengan yang benar terlihat salah dan yang salah dianggap benar. Hanya orang-orang munafik, pengecut, penakut yang mau melakukan hal sehina itu. Ada satu contoh lagi nih guys, yaitu kasus sengketa lahan antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City. Ini murni masalah hukum guys. Sengketa lahan lumrah terjadi di negara ini. Tapi ada pihak yang menyeret ke ranah politik, seolah ada narasi pemerintah yang disalahkan. Padahal, menurut BPN, lahan tersebut milik Sentul City dan pihak Sentul City mengklaim Rocky adalah korban dari mafia tanah. Contoh lain yang paling populer yaitu kelompok penjual agama yang suka teriak kriminalisasi ulama guys. Mereka juga jelas-jelas melanggar aturan dan bersalah, tapi maunya bebas hukum. Mereka begitu ditindak, mereka menuding pemerintah jahat guys. Pemerintah malah jadi antagonis keji menurut mereka. Dan sayangnya kelicikan ini makin ngetren dipergunakan oleh kelompok yang selama ini anti pemerintah. Ini tentu saja tidak boleh dibiarkan guys. Mau tidak mau kelicikan ini harus tetap dilawan dengan aturan yang berlaku. Salah tetap harus ditindak biar mereka sadar kelicikan tidak diberikan tempat yang layak di negara ini tentu saja. Betul kan? Gimana nih guys menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di Suara Rana selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan juga dukung Suara Rana. Rana pamit dulu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.